Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul Unlock yang dirilis tahun 2023. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang gadis yang bernama Nami yang saat ini bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan startup. Nami merupakan gadis tekun dan tidak jarang ia sering membantu pekerjaan sang ayah di kafe milik ayahnya. Hampir dalam segala hal, Nami menjalani kehidupannya yang monoton, namun di samping itu, dia adalah seorang yang pekerja keras dan dia juga seorang yang sangat bergantung pada smartphone-nya. Untuk segala hal dimulai dari pengingat waktu hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu hari setelah bersenang-senang di malam hari bersama teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Hingga sosok pria mengenakan topi mengambil handphonenya tersebut. Dan keesokan paginya, panggilan pun masuk ke telepon Nami. Hingga sosok pria yang tempo malam menemukan handphonenya mengangkat telepon dari Nami. Akan tetapi pria tersebut menggunakan perintah suara palsu untuk menyamar sebagai seorang wanita. Ia berpura-pura tidak bersalah dan tampil sebagai seorang yang benar-benar ingin mengembalikan smartphone Nami. Hingga setelah itu, teman Nami masuk ke kediaman Nami dan menemukan Nami dalam keadaan mabuk. Setelah Nami bangun, ia akhirnya sadar bahwa handphonenya telah hilang. Singkat cerita, temannya menjelaskan semuanya dan mengatakan seseorang wanita lain telah menemukan handphone Nami dan berusaha ingin mengembalikannya. Tidak lama Nami pun akhirnya menghubungi orang yang bersangkutan untuk memintanya membawakan handphonenya ke kafe milik ayahnya. Percakapan ini dari sudut Nami terlihat normal karena ia mendengar sedang bercakap dengan seorang wanita. Namun tanpa ia sadari bahwa lawan bicara adalah seorang pria yang menggunakan voice changer untuk mengubah suaranya menjadi seperti seorang wanita agar identitasnya tidak diketahui. Hingga setelah percakapan itu usai, pria tersebut memecahkan layar handphone Nami dan sepertinya memiliki sebuah rencana terselubung. Hingga tidak berselang lama, Nami mendapat telepon dari seorang yang berniat mengembalikan handphonenya yang mengatakan bahwa ponsel Nami rusak dan ia mengatakan telah menanggung sebuah biaya kerusakan handphone milik Nami. Lalu memberikan Nami sebuah alamat untuk mengambil handphonenya di tukang bangunan. Berdasarkan alamat yang ia terima, Nami memasuki sebuah gedung berantakan untuk menemukan toko yang sudah diarahkan tersebut. Dan di sana Nami bertemu dengan seorang pria yang memakai masker wajah dan juga topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut kemudian memberi Nami formulir untuk diisi sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kata sandi keamanan smartphone Nami. Selama melakukan perbaikan, pria yang akan kita kenal sebagai John Yang ini menambahkan spyware atau yang lebih dikenal aplikasi mata-mata ke dalam ponsel Nami. 네요. 새 것 같아요. 감사합니다. Begitu Nami mengambil handphonenya kembali, John Yang akhirnya bisa melihat aktivitas Nami melalui handphone tersebut. Sepanjang waktu, John Yang dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-matai. Dan melalui kamera ponselnya, John Yang terus memantau rutinitas hariannya Nami, kemanapun Nami pergi, siapa yang ia temui, tempat Nami bekerja, bahkan ia juga dapat mengakses ke semua chat dan sosial media Nami. Hingga ketika malam hari saat Nami tertidur pulas, John Yang terus-menerus mengumpulkan informasi detail tambahan dari kehidupan pribadi Nami.
Bahkan ia juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah diretas yang berakibat fatal pada kehidupan dan juga pekerjaannya. Sebuah foto dengan rekannya terposting di akunnya pada malam hari, di mana dari postingan itu Nami terlihat melecehkan rekan kerjanya yang membuat kerugian besar bagi perusahaannya. Dengan begitu, akhirnya Nami dipecat. Sementara itu di tempat lain, ayah John Yang, detektif polisi yang bernama Jiman, menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini para kepolisian masih nihil dan belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan di dekat pohon prem yang ia tanam bersama putranya. 준영이가 범인이네. 그 준영이 남으니까. 준영이가 아니라 걔 주변 애들 중에 범인이 있다면 그거야? Ia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, John Yang terus muncul dalam kehidupan Nami dengan berbagai cara. Suatu ketika, John Yang tiba di kafe Nami dan memikatnya dengan meminta jus prem yang disingkirkan ayahnya dari menu. Kemudian mereka bertemu lagi dengan alasan John Yang membeli CD musik dari Nami. Dan selama transaksi itu, John Yang membagikan kartu pengenalnya melalui interaksi tersebut. John Yang membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigakannya sebagai penguntit yang menyeramkan. Kemudian di lain hari, John Yang datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretas ponselnya. John Yang kemudian memberikan penjelasan yang rumit kepada Nami tentang bagaimana spyware akan bekerja, dan Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan membuat Nami pada akhirnya mencurigai teman dekatnya lah yang meretas smartphone-nya. Di saat Nami berada di bawah kendali John Yang, ayah Nami menganggap perilaku John Yang terlihat aneh dan juga memperingatkan Nami tentang hal itu. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya, sedangkan John Yang mendengar semua percakapan Nami dan ayahnya tempo malam lalu mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan menyekapnya keesokan harinya. 이제 와서 좋은 아빠인 척 하고 있어. 그래서 아저씨 앞에 이러고 있기까지 며칠 걸렸을까? Suatu malam Nami merasa bersalah telah menuduh temannya yang tidak-tidak, hingga ia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan sandi pada tukang servis handphone. Sementara itu Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki John Yang dan pergi ke toko servis ponsel milik John Yang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di sana mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang buruk, dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan tersebut. Dan kebetulan saat itu juga Nami pergi ke tempat tersebut, hingga akhirnya Nami bercerita bahwa handphone telah diretas selepas melakukan servis di toko itu. Mereka akhirnya berbagi detail tentang kasus tersebut dan bekerja sama untuk menemukan dan menangkap John Yang. Nami yang sudah sadar bahwa handphonenya telah disadap berpura-pura tidak tahu, lalu menghubungi John Yang untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap John Yang. Ketika semuanya berjalan lancar dan John Yang datang ke apartemen Nami, mereka akhirnya menodongkan senjata ke arah John Yang. Namun sesuatu yang menjanggal terjadi ketika Jiman tidak bisa mengenali pria itu dan berpikir bahwa mereka salah orang. Setelah si pembunuh itu berhasil menghindari penangkapan, para detektif kemudian menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke kediaman ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatannya. Dan sesampainya di rumah, Nami mengira ia melihat ayahnya telah tertidur lelap dan memutuskan untuk tidak mengganggunya.
Tetapi segera setelah itu ia menemukan fakta bahwa ternyata ayahnya tidak ada di tempat tidur dan ia mulai mencari di sekitar rumah hingga akhirnya ia terkejut menemukan Jeon-yang yang telah menunggunya di rumahnya yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. 뭐든 할 테니까. 문자부터 보내고 얘기하자. 나와서요. 저 빨리 복귀하셔서. 우준형이 죽었다고? Jeon-yang kemudian membawanya ke kamar mandi dan mengikatnya. Di tempat itu pula Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi dengan air yang terisi penuh. Dan begitu pula yang dilakukan Jeon-yang terhadap Nami. 꿇고 손 뒤로 하고. Setelah mengunci Nami dengan ayahnya, Jeon-yang kembali ke aula dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Ia kemudian mencurigai bahwa polisi sedang mengawasinya. Lalu benar saja bahwa ketika ia melihat ke arah luar, ia menemukan detektif telah memasuki kediaman ayah Nami. Hingga tidak berselang lama, Jiman berhasil memasuki rumah bersama rekannya dan mulai memukuli pria tersebut. 이런 미친 새끼가. Namun dia masih belum bisa mengenali pria ini sebagai putranya. Namun pelakunya tetap mengatakan bahwa ia adalah Jeon-yang. Jiman kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana psikopat ini telah memberikan detail terkait pembunuhan yang ia lakukan, hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya ternyata merupakan korban pria ini. Saat itulah Jiman yakin dan menyadari bahwa orang tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang membunuhnya. Jeon-yang adalah korban pertamanya, dan pria tersebut menyimpan detail rumit yang berhubungan dengan Jeon-yang, sehingga dia bisa berperan sebagai Jeon-yang. Kesadaran itu secara emosional yang menghancurkan Jiman, kemudian mengarahkan senjatanya ke psikopat anonim ini. Saat itu Nami juga mulai sadar, lalu mengambil senjata detektif lain dan pergi ke aula. Dan karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya, ia terus-menerus menembak pria tersebut sampai tewas. Dan dengan kematian itu Nami menjadi bahagia karena dia bisa menjalani kehidupannya tanpa ada yang menguntit kehidupannya lagi. Namun saat menikmati hidup bebasnya bersama sang ayah, ia tiba-tiba melihat seorang mengarahkan kamera ke arahnya. Lalu film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian narasi, Mimin mohon maaf. Jika ada yang ingin request film bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa, bye bye.